Baik, Pak Iman, senang sekali bertemu dengan Pak Iman lagi hari ini ya. Alhamdulillah. Kira-kira gimana kabarnya Pak Iman hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah baik Pak, cuman ya memang ada beberapa pikiran yang mengganjal, makanya saya ingin datang kembali mungkin untuk sedikit bercerita gitu ya, sedikit bercerita tentang apa yang saya alami belakangan ini. Kalau kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan tuh ya. Kira-kira gimana buat Pak Iman? Baik. Jangan ketawain enggak? Terkait pertemuan kita yang lalu Pak ya, tentang keluh kesah saya tentang ekonomi saya karena keseringan merokok mungkin Pak ya, itu alhamdulillah mungkin sudah tertanggulangi ya sedikit demi sedikit, walaupun yang namanya candu masih ada, cuman saya kurangi itu Pak. Jadi yang awalnya satu hari satu bungkus, itu satu bungkus bisa 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi yang sekarang tuh untuk satu bungkus tuh nggak habis 1 hari ya? Ya, bisa berbeda, bisa berhari-hari. mungkin ada pengurangan ya. Ya kan minggu ke belakang saya sempat tidak merokok hampir 1 minggu atau 2 minggu lebih. Luar biasa ya. Ya, Sekarang sudah bisa mulai mengendalikan ya, Ya. mengendalikan kerumahan untuk merokoknya. iya. Nah, untuk kira-kira perlu nggak Pak Iman untuk melanjutkan terapinya atau dengan terapinya tentang merokok yang kemarin gitu ya, atau tentang keluh kesah yang kemarin gitu, atau memang hari ini Pak Iman bawa keluh kesah yang baru? Saya rasa untuk keluhan saya yang lalu dicukupkan aja Pak ya, karena ternyata benar seperti itu kan, karena yang seperti itu mungkin memang dari saya ini harus benar-benar gitu, walaupun kan memang belakangan ini sudah terbukti gitu, cuman untuk tahap kedepannya atau untuk berlanjutannya mungkin saya bisa lebih latihan lagi atau bagaimana, mungkin cukup aja Pak ya. Karena untuk hari ini saya membawa permasalahan baru gitu. Itu permasalahan barunya kira-kira seperti apa ya? Mungkin bisa Pak Iman lebih jelaskan sedikit ini kepada saya. Kalau singkatnya, permasalahan yang saya bawa ini hari ini tentang kebingungan saya, tentang kekhawatiran saya, tentang kelemahan saya mungkin Pak ya, untuk jangka panjang saya di PPG ini gitu Pak. Jadi kayak gini Pak, izin bercerita panjang dulu Pak ya. Boleh. Jadi gini Pak, awal saya di sekolah dulu tahun 2023 akhir, itu saya memang sudah ditawari masuk Kapolri. Karena kebimbangan saya perajab atau dalam jabatan gitu, akhirnya tawaran masuk Kapolri itu saya tolak karena saya khawatir untuk data kedepannya itu bermasalah. Karena kalau misalkan tahun 2023 itu saya masuk Kapolri, otomatis standing dong, ya kan, tenaga pendidik secara nggak langsung ya saya nggak bakal dapat itu PPG, mau dalam jabatan juga. Nah, ternyata setelah saya lulus Juli 2025 kebijakan berubah itu ada kebijakan yang namanya mengikuti lama di masuk Dapodik gitu loh. Itu walaupun bisa-bisa aja, contohnya saat saya tahun 2025 itu ganti status dari pendidik menjadi guru karena sudah lulus S1, makanya nanti dari status pendidiknya pindah ke guru gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kebimbangan awal saya gitu. Nah, karena sudah terlanjur,
dan saya beberapa kali ngomong sama pengawas, sama orang dinas kabupaten, sama Kemonef gitu, bagaimana untuk PPG dalam jabatan tahun 2026 atau tahun 2027. Apa kan Pemon itu apa? Kemonef, jadi pengawas yang datang, pengawas yang datang ke sekolah. Itu saya sering nanya, gimana Pak, gimana Bu, apa namanya, masih adakah? Itu kan harapan saya, sebenarnya pengen di dalam jabatan. Cuman kata-kata mereka kayaknya stop di tahun 2025 ini loh Pak. Itu makanya saat ada informasi dari kating saya untuk PPG Prajabatan ini, tanggal 14 pembukaan, saya ingat tanggal 14 pembukaan, 14 pendaftaran saya ikut, malam itu saya udah pembayaran. Jadi Karena dengar informasi dalam jabatan sudah nggak ada. akhirnya saya banting setir lah gitu. Jadi harapan yang tahun 2023 saya itu saya ambil lagi gitu. Saya mau nggak mau saya ikut prajabatan. Nah, proses demi proses saya ikuti, ya kan, dari administrasi, substansi, wawancara, dan kebetulan berjodoh di mana, di prajabatan ini. Nah, Januari karena kan kita belum masuk ya Pak ya, belum masuk di dalam di Prajab ini, itu saya masih aktif di sekolah yang lama. Nah itu saya juga operator dan sering koordinasi juga sama operator SMK karena sepintal saya ada di SMK. Itu sebelum saya masuk itu rapat kita itu sekitar tanggal 17-18an gitu, ya kan, seminggu atau 10 harian lagi ke masuk PPG Prajabatan ini. Itu ada kabar, Man, PTK kamu udah keluar. Nah di situ banyak tuh seliweran omongan dari guru-guru, udah sih ngapain guru-guru amat gitu loh, ngapain guru-guru amat ngambil PPG, ngambil Prajabatan ini, nanti juga kamu dapat gitu, entah di tahap 2, tahap 3 gitu. Cuman waktu itu saya masih ragu karena masih percaya dengan omongan pengawas lalu-lalu itu, karena dalam jabatan tidak ada untuk tahun 2020 ini. Tapi sampai saat ini dalam jabatan itu udah masih ada. Sekarang di Lubang 2. Nah, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, yang maksudnya yang sampai sekarang saya belum ada semangat di prajabatan ini, makanya kelihatan leha-leha atau bagaimana, itu salah satunya itu Pak. Jadi saya masih kepengen ataupun ada harapan di dalam jabatan itu, gitu ya, di dalam jabatan ternyata saya masuk prajab. Ya permasalahannya sih satu Pak, saya dari dulu sudah hidup sendiri, ya kan, di pondok kan, ya walaupun contoh uang dari orang tua itu ada gaji di pondok juga. Jadi setidaknya setidak punya uangnya saya makan gitu. Setidak punya uangnya saya makan. Ketika saya sudah keluar dari pondok dan segala macam, saya udah kerja segala macam, ya kan, itu saya sudah enggak cut, pokoknya intinya ya, udah cut uang dari orang tua. Nah untuk PPG Prajab ini saya bimbang, ya kan, sebenarnya masih megang, ya kan, saya masih megang operator segala macam gitu. Itu hal yang saya bimbangkan. Ya memang nggak per bulan itu ada pemasukan untuk saya, cuman untuk berkelanjutannya, wah bagaimana nih, bingung gitu. Makanya saya sempat kemarin saya kerja di kitchen di hotel di Krakatau. Di Krakatau itu saya nyoba juga itu, sampingan yang lain saya coba juga untuk menanggulangi itu. Cuman kekhawatiran saya berkelanjutan gitu loh. Berkelanjutannya bukan dari ekonomi saja gitu. Ketakutan saya ke depannya gitu loh. Perjalanan saya di PPG itu sangat saya khawatirkan. Bahkan kemarin sempat, karena saking khawatirnya tentang kebijakan Indonesia untuk pendidikan ini, kan kita diumbang-ambing. Saya sempat kemarin ketika ada reses dengan Komisi 10 DPR RI, karena yang membidangi bidang pendidikan itu, saya sempat nanya ke Prof. Burtasan, ya kan, dia Komisi 10, tentang kebijakan ya Komisi 10 ya, tentang kebijakan pendidikan di Kementerian, bagaimana kedepannya untuk lulusan PPG ini. Nah
Prof Hasan dia khawatir menjawab yang salah gitu. Prof Hasan langsung nelpon Bu Nunuk, ada ya, di depan kita Prof Nunuk. Jadi kata Bu Nunuk untuk kedepannya PPG Prajabatan insya Allah akan ditempatkan. Cuman itu kan masih bayang-bayang, ya kan? Kalau warna ibaratkan bukan hitam bukan putih, abu-abu di tengah-tengah, belum jelas. Nah itu yang membuat saya ragu. Nah yang paling yang membuat saya ragu itu apa jawabannya? Jadi gini, antara saya melanjutkan di sekolah lama dengan berbagai dramanya, dengan berbagai tugasnya, apa saya nanti lanjutkan di sekolah negeri? Karena kebijakannya kayak gini, kalau saya lanjut di sekolah yang lama, MUPTK saya sudah punya, sertifikat saya sudah punya, bahasanya saya tinggal masukkan nomor sertifikasi saya, otomatis gaji saya sudah cair beberapa bulan kemudian. Kalau di sekolah negeri itu saya ada yang menawari, cuman itu masih belum pasti, bahasanya oke, masuk, cuman tidak ada gaji dari sekolah. Itulah yang saya bingung. Sampai sekarang saya khawatir, makanya saya tuh ngelaksanain PPG ini kayak lemes gitu, kayak kurang motivasi. Ya baik Pak Iman ya, izin potong pembicaraan dulu ya. Jadi saya turut artinya mengikuti cerita Pak Iman dari awal gitu ya. Saya mendengarkan, saya juga merasakan apa yang dirasakan sama Pak Iman gitu ya. Artinya kalau boleh saya simpulkan, jadi Pak Iman itu ngambil PPG Prajabatan karena ada semacam kekhawatiran ya, PPG dalam jabatan dulu kan begitu ya, muncul. Padahal waktu itu Pak Iman sudah ada peluang gitu ya, gitu. Kalau misalkan orientasinya adalah ke uang atau ke gaji gitu kan ya, padahal di sana udah ada peluang. Tapi karena ada informasi tersebut, ke Pak Iman ini semacam kayaknya harus ikut PPG jabatan, ikut prajabatan, biar posisi Pak Iman ini kalau dibilang aman maka aman ya dari segi karir ke depan. Nah, cuma Pak Iman, saya mau nanya, tadi kan biar masalahnya lebih spesifik dan lebih fokus ya, dan biar nggak bias juga. Tadi saya mendengar bahwa Pak Iman ini ada kekhawatiran terkait tentang masa depan Pak Iman gitu ya di PPG ini. Kemudian tadi juga dijelaskan oleh Pak Iman juga ada semacam permasalahan di finansial gitu ya, finansial. Kira-kira untuk pertemuan hari ini gitu ya, karena memang biar lebih spesifik, masalah lebih fokus, kira-kira Pak Iman ingin menyelesaikan masalah yang mana dulu atau memang kedua-duanya? Jadi mungkin masalah yang ingin saya pecahkan hari ini Pak ya, karena finansial berjalan Pak ya. Berarti untuk finansial Pak Iman ya, kemarin kan waktu kita merokok kan itu juga sama, itu kan masalahnya. Itu juga masalah. Kalau maksud saya, kalau misalkan merokok itu masih ada dan mempengaruhi finansial dan Pak Iman ingin menyelesaikan itu, kita selesaikan sekarang. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kita ke topik yang kedua. Ya tadi itu Pak, kalau untuk finansial kita berjalan ya, karena apa sih namanya, saya sambil dari sampingan pekerjaan sebagai operator juga masih, ya kan, sebagai bendahara juga masih gitu. Jadi per bulannya masih ada gitu, orang tua juga masih menyanggupi. Jadi sepertinya untuk kelanjutan di PPG ini masihlah untuk finansial masih aman gitu kayak. Nah yang paling saya bingung itu tadi Pak, tentang kekhawatiran saya di PPG ini gitu. Jadi saya khawatir gitu ya, apa sih kedepannya gitu. Makanya saya tuh belum ada semangat di PPG ini Pak. Oh iya, berarti intinya Pak Iman tuh khawatir tentang setelah PPG ini masa depan Pak Iman seperti apa, gitu kan? Kira-kira yang ada di pikiran Pak Iman tuh yang dikhawatirkan Pak Iman saat ini apa? Apakah memang ketidakjelasan karir, kan? Atau memang apa yang dikhawatirkan Pak Iman? Jadi yang
nampak membuat saya khawatir, ada permen yang keluar untuk guru honor per 1 Januari 2027 itu sudah dinonaktifkan, Pak. Honor. Guru honor. Jadi mau tidak mau setelah lulus PPG Prajabatan ini saya nggak bisa masuk negeri, Pak. Gitu. Saya bukan nggak mau masuk di swasta, Pak. Iya. Karena memang saya background saya swasta kan, data saya di swasta, cuman jenjang seterusnya, jenjang karir untuk bagus ke depannya di negeri jadi terbatas. Sekarang kan permen keluar itu per 1 Januari 2027 guru honor ditiadakan. Permen itu masih wacana atau emang sudah Sudah ketok palu? sudah ketuk, Pak. Sudah ketok palu. Iya. Per 1 Januari Per 1 Januari 2027. Jadi guru honorer mentok di 31 Desember. Pak Iman lulus nanti 2027 juga ya Pak? Iya. Perkiraan kalau tidak Desember ya Januari. Oke, jadi tidak ada kesempatan buat Pak Iman untuk Masuk ke negeri. masuk ke negeri. Iya. Tapi setelah Pak Iman lulus ini memang rencananya mau dari dulu aja, apa emang mau ada jalan lain? Jadi sebelum saya mengambil PPG ini saya ada 2 opsi, Pak. Sempat ngobrol dengan ibu ya, khususnya dengan ibu. Sempat ngobrol berdua. Kita ngobrol seperti ini. Nah, kalau saya lolos di PPG Prajabatan ini, saya bakal terusin karir di kuburan. Kalau saya tidak lolos di PPG Prajabatan ini, saya bakal berhenti. Apa yang pertama tadi apa pilihnya? Kalau saya lolos di PPG Prajabatan, saya akan lanjut di karir sebagai guru. Di opsi kedua, kalau saya tidak lolos, saya akan banting setir untuk masuk ke perusahaan. Dan ternyata setelah seminggu setelah ngomong, ternyata lulus. Makanya saya tetap di pendidikan saya, kalau saya lolos, saya bakal lanjut jadi guru lagi. Walaupun dengan pertimbangan penolakan yang banyak. Nah, berarti karena memang Pak Iman itu udah memilih di PPJ dan udah keterima juga gitu ya. Dan saat ini juga Pak Iman sudah menjalani gitu kan. Ya ini sebuah sebuah kalau saya melihat gitu ya. Nah ini bisa jadi jawaban dari doa Pak Iman sama orang tua juga kan. Makanya semacam kayak diperlancar seperti itu. Nah tadi kan Pak Iman menyatakan bahwa Pak Iman menjalani PPG ini kayak karena merasa nggak jelas masa depan gitu kan, nggak khawatir dengan masa depan. Pak Iman menjalani ini dengan malas-malasan gitu. Sekarang begini, kalau saya melihat Pak Iman di situ kan yang saya lihat dari perjalanan cerita Pak Iman gitu, itu ada kayak semacam dukungan Pak Iman ini didukung sama orang tua gitu. Kemudian Pak Iman juga mendaftar ke PG gitu kan, dengan artinya selalu diperlancar gitu. Nah itu di situ saya lihat ya sebuah potensi juga ya, yang memang sangat disayangkan kalau misalkan Pak Iman ini menjalannya dengan Tidak sepenuh hati. iya, dengan sepenuh hati seperti itu. Nah, kira-kira selain Pak Iman tadi kan sekarang udah ada peraturan nih nggak bisa masuk honor nih. Tapi kan biasanya kalau PPG itu kan ada, setelah PPG kan ada tes ASN ya, ada tes CPNS, ada tes K3K. Bisa Pak Iman ada Pak Iman pilihan pesan Pak Iman? Kalau untuk CPNS, memang dari tahun-tahun lalu sudah siap, Pak. Oh, sudah siap. Makanya kenapa? Sudah, artinya sudah menyiapkan diri. apa yang disiapkan Pak Iman untuk mendapatkan? Artinya walaupun udah ada peraturan itu dan kita tidak bisa honor kan, ya Pak Iman berarti kan bisa ikut tes ASN.
Apa yang sudah dipersiapkan Pak Iman? Karena kan mau tidak mau kita harus ikut itu Pak ya. Karena itu sudah tidak ada honor gitu kan, mau tidak mau, siap tidak siap harus mengikuti. Makanya saya selalu siap kapanpun dan dimanapun saat CPNS dibuka, khususnya di Kementerian Pendidikan ataupun di Kementerian Agama, saya akan ikut. Itu terkhusus kalau ada kalau ada pembukaan di BK gitu, saya pasti akan ikut. Makanya itu doang salah satu jalannya yang membuat saya tenang gitu Pak, karena apa? Karena saya dapat banyak kabar, ada privilege tersendiri untuk PPG Prajabatan. Itu yang saya yakinin dari awal itu, karena saya lihat untuk masuk sekolah rakyat yang diperuntukkan PPG Prajabatan, terus sekolah Garuda ada yang dikhususkan PPG Prajabatan, mau juga di CPNS di sekolah negeri itu ya, itu diperuntukkan juga PPG Prajabatan. Itu doang yang membuat saya kuat gitu. Berarti masih ada peluang yang besar sebenarnya Pak. Betul sebenarnya. Jadi udah, berarti kekhawatiran yang Pak Iman rasakan tadi, kalau misalkan sekarang peluangnya udah besar gitu kan, seharusnya sudah tidak khawatir lagi. Seharusnya kayak gitu Pak. Kira-kira apa yang masih dikhawatirkan? Ya namanya tes Pak ya, CPNS. Tes ya. Namanya tes ya, kita ada lolos dan tidak lolos Pak. Gitu. Ada lolos dan tidak lolos. Terkait Pak Iman udah tahu soal tes kayak ASN itu? Ya sedikitnya tahu. Sudah pernah tes? Sudah pernah sekali. Dan itu gagal? Saya passing grade, cuman memang passing grade-nya di bawah yang lain gitu, karena kuotanya sedikit, makanya saya gagal. Berarti sudah tahu soalnya Ya, dan bayangan sudah ada lah. kalau ya supaya Pak Iman ini kan udah tes gagal, kira-kira untuk kesempatan berikutnya kan bisa dibilang kesempatan kedua untuk tes Pak ya. Kira-kira untuk kesempatan kedua ini biar Pak Iman gak gagal, udah ada yang dipersiapkan? Paling satu Apa yang Pak, sudah dipersiapkan? saya belajar ya, entah itu TUTWK dan lain sebagainya, saya belajar. Bertambah mental saya juga harus saya pelajari Pak ya, karena khawatir gitu, memang belum berjodoh gitu, makanya mental saya harus kuat gitu. Selain itu doa, dan hal yang saya awali sebelum semua itu dimulai, saya punya nazar Pak. Saya punya nazar tersendiri itu di awal tahun 2025. Saya bernazar untuk sesuatu lah saat saya lolos CPNS kedua. Dan nazar itu menjadi kekuatan buat Pak Iman. Itu semangat buat buat tes saya ASN. itu, makanya saya punya nazar saat CPNS kedua, kalau misalkan saya lolos, nazar itu akan saya terus. Jadi khawatirnya hanya sebatas khawatir takdir tidak berpihak kepada saya. Betul Pak, makanya saya selalu bilang saya akan Tapi dari segi menantang persiapan takdir. Mas sebenarnya Pak sudah siap Pak ya? Sudah siap. Sudah siap. Kalau lolos berarti saya ditakdirkan, alhamdulillah Pak. Kalaupun saya tidak lolos, di belakang saya sudah banyak yang siap menerima. Mau itu swasta, di negeri juga sudah banyak gitu. Walaupun memang ada hidup gitu Pak. Iya benar. Ya Pak Iman, jadi rasa khawatir, rasa dan ikut, rasa cemas itu pasti ada setiap orang. Ya setiap orang yang mau ikut tes. Saya juga bertahun yang lalu Pak Iman ikut tes sama gitu ya. Merasa dan ikut juga gitu. Itu sebuah hal yang wajar. Ya itu hal yang wajar. Cuman kewajaran itu tidak boleh, atau kekhawatiran itu tidak boleh berlebihan. Seperti itu aja sih. Nah kalau saya lihat juga dari cerita-cerita Pak Iman juga, saya lihat banyak sekali kelebihan ya yang ada pada diri Pak Iman. Walaupun dalam posisi malas, lesu, ragu gitu kan, tapi Pak Iman tetap melalui proses itu sampai sekarang. Bahkan sampai siap nih gua melakukan kapanpun tesnya gitu ya, gua akan siap nih gitu ya. Dengan tadi Pak Iman sudah mengenal soal-soalnya, kemudian Pak Iman juga sudah latihan
kan. Sudah latihan soal-soalnya, kemudian didukung sama keluarga juga gitu kan. Keluarga juga mendukung kalau Pak Iman menjadi ASN. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan tadi ya, memang nazar itu bisa mensugesti gitu ya, mensugesti diri kita. Kalau kita itu bernazar, ya kita semangat untuk belajar juga seolah-olah gua harus tes nih, gitu. Gua harus lolos nih gitu ya, karena gua udah nazar nih gitu kan. Selain itu ada kekuatan doa entah di baliknya gitu. Nah, mungkin Pak Iman, karena apa namanya pertemuan kita terbatas ya, seperti biasa 30 menit. Kira-kira Pak Iman untuk sekarang tingkat kekhawatiran itu sudah sedikit berkurang Setelah obrolan dengan Bapak ya, alhamdulillahnya saya kembali mengingat hal-hal yang di belakang, kayak ternyata saya juga tadi itu yang saya bilang, ternyata kekhawatiran saya, walaupun saya khawatir, ternyata semua sudah ada backup gitu. ya. Jadi khawatir saya ya saya akan kurangi, dan mungkin hari ini sudah berkurang gitu. Jadi intinya Pak Iman ini sedang menyiapkan tes kapanpun. Betul. Setelah kalau lulus ya ada rezekinya berarti kan. Karena Pak Iman ini udah siap. Kalau tidak lolos Pak Iman sudah bisa kembali ke ya. Oke. Oke, begitu aja Pak Iman ya. Terima kasih sudah mau bercerita banyak kepada saya gitu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali gitu ya. Sudah percaya pada saya. Di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Suatu saat kalau bercerita sama saya Pak Iman ya. Kita akhir ya. Terima kasih Pak Iman.